Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi umat yang meneladani sifat dan perilaku beliau. Berikut ini akan kami ceritakan kisah teladan dan mengharukan tentang pembalasan cinta seorang sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi Muhammad setelah selesai menjalankan ibadah haji wada atau haji perpisahan, beliau mengalami sakit dan sudah berfirasat bahwa beliau akan wafat dan meninggalkan umatnya. Di tengah sakitnya itu Rasulullah masih menyempatkan untuk memimpin salat dan juga memberikan khotbah kepada jamaah dan para sahabatnya. Pada suatu hari, Rasulullah melakukan salat berjamaah bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Setelah melaksanakan salat itu, Nabi pun naik ke atas mimbar dan memuji serta menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyampaikan khotbah itu, kemudian Rasulullah mengatakan sesuatu hal yang ganjil kepada jamaahnya dan para sahabatnya. Sesungguhnya aku ini adalah nabimu dan pemberi nasihat dan juga dai yang menyeru manusia ke jalan Allah. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan bapak yang pengasih. Siapa yang merasa pernah teraniaya olehku di antara kamu semua, hendaknya dia sekarang bangkit. Berdiri sekarang juga untuk melakukan qisas sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti. Para sahabat yang mendengar pernyataan Rasulullah itu merasa tertegun dan juga heran mengapa Nabi menyampaikan hal tersebut. Ketika itu para sahabat tidak ada yang berani menjawab dan memenuhi permintaan Rasulullah. Kemudian Nabi mengulang kembali pernyataannya sampai dengan ketiga kalinya. Setelah selesai menyampaikan pernyataan itu sampai ketiga kali, maka tiba-tiba ada salah satu sahabat Nabi bernama Ukasyah bin Muhsin yang berdiri dan menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Ukasyah bin Muhsin itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi ibu dan ayahku, kalau bukan karena engkau berkali-kali engkau menuntut kami untuk melakukan sesuatu kepada engkau, tidaklah mungkin kami berani tampil dan berdiri untuk memperkenankan sesuai dengan permintaanmu itu." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Ukasyah, apa yang akan kamu tuntut kepada diriku?" Ukasyah pun berkata, "Ya Rasulullah, dulu aku pernah bersamamu di perang Badar. Saat itu untaku mendahului untamu, maka kemudian aku turun dari unta itu dan mendekatimu agar aku dapat mencium tubuhmu. Namun kemudian engkau mengangkat cambukmu yang biasa engkau gunakan untuk memukul ontamu agar cepat jalannya, dan kemudian tongkatmu itu mengenai tubuhku. Aku tidak tahu ya Rasulullah, apakah engkau sengaja atau tidak. Maka pada hari ini ya Rasulullah, sesuai dengan permintaanmu, maka aku ingin menuntut balas atas perlakuanmu itu kepadaku." Mendengar jawaban yang kurang ajar itu, para sahabat pun naik pitam dan merasa marah atas perkataan Ukasyah. Namun Rasulullah menenangkan para sahabatnya itu. Beliau kemudian menyuruh Bilal untuk mengambilkan cambuknya yang berada di rumah. Sesampainya di rumah Nabi, Bilal ditemui oleh putri beliau yaitu Fatimah Az-Zahra. Lalu Fatimah menyampaikan apa maksud kedatangan Bilal ke rumah Nabi. Kemudian Bilal menjawab bahwa ia diperintah oleh Rasulullah untuk mengambil cambuknya yang berada di rumah. Lantas Fatimah pun menjawab, "Hai Bilal, apa yang akan engkau lakukan dengan cambuk itu?" Bilal pun menjawab, "Hai Fatimah, sesungguhnya ayahmu menyuruh aku untuk mengambil cambuk Rasulullah dan memberikan kepada dirinya karena ia akan dikisas." Sontak jawaban itu membuat kaget Fatimah Az-Zahra. "Hai Bilal, siapakah yang tega hatinya sampai mau membalas qisas kepada Rasulullah? Biarlah aku saja yang menjadi ganti untuk dicambuk." Setelah itu Bilal mengambil cambuk dan membawanya masuk ke dalam masjid dan diberikannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun memberikan cambuk itu kepada Ukasyah. Saat itu suasana mulai tegang dan semua sahabat merasa marah kepada Ukasyah. Lantas Abu Bakar dan Umar berdiri dan mereka berdua berkata kepada Ukasyah, "Hai Ukasyah, kami sekarang berada di depanmu, maka balaslah kami dan janganlah engkau sekali-kali memukul Rasulullah." Kemudian Rasulullah menahan kedua sahabatnya itu dan berkata,
Wahai sahabatku, duduklah kalian berdua, sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan dan niat baik kalian berdua. Setelah itu gantian Ali bin Abi Thalib berdiri sambil berkata lebih garang kepada Ukasyah, "Hei Ukasyah, aku sekarang masih hidup dan berada di hadapan Nabi. Aku tidak sampai hati engkau mengambil kesempatan membalas dan memukul Rasulullah. Aku berikan punggungku ini dan pukullah aku dengan tanganmu sendiri untuk menggantikan Rasulullah." Kemudian Nabi pun menahan Ali serta berkata, "Hai Ali, Allah telah mengetahui kedudukanmu dan niatmu." Setelah Ali, gantian cucu beliau Hasan dan Hussein yang berdiri. "Hai Ukasyah, bukankah kamu mengetahui bahwa kami ini adalah cucu kandung Rasulullah? Sebagai gantinya kisaslah kami, dan itu juga sama berarti dengan mengkisas Rasulullah sendiri." Kemudian Nabi pun menyampaikan kepada kedua cucunya yang beliau cintai itu, "Duduklah kalian berdua cucuku." Lalu setelah itu Nabi pun berkata, "Wahai Ukasyah, sekarang aku sudah siap. Pukul aku jika kamu berkeinginan untuk mengambil kisas kepadaku." Kemudian Ukasyah pun bersiap-siap hendak memukul Nabi menggunakan cambuk beliau. Para sahabat sangat geram dan juga marah atas kekurangan ajaran Ukasyah itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan saja. Mereka tidak tega hati dan sampai hati melihat Rasulullah akan dipukul. Kemudian Ukasyah pun berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sewaktu engkau memukul aku dahulu, kebetulan pada waktu itu tidak ada kain yang menempel di badanku. Maka aku ingin engkau juga pun melepaskan pakaian yang menempel di badanmu itu." Maka semakin panas dan teganglah suasana di Masjid Nabawi itu. Semua orang berpikir apa maunya si Ukasyah itu, berani dan juga bersikap kurang wajar kepada Rasulullah. Nabi pun tersenyum dan kemudian Nabi pun menuruti keinginan Ukasyah. Nabi membuka bajunya sehingga terlihat badan putih tubuh beliau yang penuh kemuliaan, serta terlihat tanda kenabian di punggung beliau. Namun, tatkala Nabi sudah selesai membuka bajunya, dengan tiba-tiba Ukasyah membuang cambuknya dan segera mungkin mendekap erat tubuh beliau. Kemudian Ukasyah berkata, "Nyawaku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Siapakah yang akan sampai hati untuk membalasmu dan memukulmu? Maafkan atas kelancanganku ya Rasulullah. Aku melakukan hal ini hanya karena ingin mengharapkan agar tubuhku dapat menyentuh tubuhmu yang mulia itu. Dan semoga Allah tidak tega kepadaku dan akan menjaga aku dari api neraka karena tubuhku telah menempel di tubuhmu." Sontak kejadian itu membuat kaget para sahabat Nabi. Mereka tidak menyangka Ukasyah bisa berpikiran seperti itu. Setelah selesai, Nabi pun tersenyum dan berkata, "Wahai para sahabatku, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga maka lihatlah kepada Ukasyah ini." Lalu bangkitlah para sahabat itu dan beramai-ramai mencium Ukasyah. Rasa curiga itu berubah menjadi cinta. Buruk sangka itu berubah menjadi bangga. Mereka pun berkata kepada Ukasyah, "Berbahagialah engkau Ukasyah, karena engkau telah mencapai derajat tinggi dan menjadi teman Rasulullah di surga kelak." Demikianlah kisah tentang Ukasyah yang begitu mencintai Rasulullah dan mendapatkan keistimewaan karena dapat memeluk tubuh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama untuk melantunkan sholawat kepada Nabi dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.